Halo sahabat semua, bertemu kembali bersama Bang Aris di channel On Road Indonesia. Di sore hari ini kita berada di Kota Bekasi, tepatnya di Jalan Ahmad Yani. Ya, ke arah sana itu adalah ke arah Sumarekon. Namun kita akan berbelok ke kiri ke arah Tol Bekasi Barat, di mana tol ini bisa menuju ke arah Jakarta ataupun ke arah Bandung. Cuman di sini kita lihat ada penyekatan ya, karena masih diberlakukannya PPKM level 4 di Kota Bekasi. Tapi dibuatkan celah ya kecil untuk tetap bisa lewat bagi kendaraan-kendaraan pribadi dalam hal ini. Ya, kita memilih jalur ke arah Bandung, tapi kita tidak akan sampai ke Bandung. Nanti kita sampai ke arah Cibitung. Nah, di sini pas masuk tol kita akan dihadapkan dengan beberapa moda transportasi infrastrukturnya ya, yaitu LRT. Ini yang di depan kita yang ada pagarnya itu sedikit ya. Ini LRT dari arah Halim menuju ke arah Bekasi. Ya, saat ini ada di Bekasi Timur, kemudian di tengah itu adalah tol MBZ atau tol layang Jakarta Cikampek 2 dengan nama Muhammad bin Zayed. Ini di sebelah kiri adalah stasiun LRT yang ada di pintu tol Bekasi Barat ini, di mana di sebelah kirinya itu ada juga Union ya, yang berupa kawasan transit oriented. Di kanan kita ya, di tengah ini kan MBZ ya, di kanan itu ada pilar-pilar kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, itu yang akan kita lihat bagaimana perkembangannya di bulan Agustus ya, setelah peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian progresnya ya, karena sesuai dengan targetnya di tahun depan di November ya, kalau nggak salah itu di tahun 2022 itu akan dilakukan uji coba kereta cepat Jakarta Bandung, dan tidak main-main, yang diundang itu adalah presiden dari Cina yaitu Xi Jinping bersama Pak Jokowi dalam hal ini. Beberapa media yang kita baca itu progres yang sudah dilakukan sampai sekarang untuk kereta cepat Jakarta Bandung ya adalah sekitar 77%. Nah, kita bisa lihat langsung ya di kanan itu pilar-pilarnya masih berdiri, kemudian beberapa bagian dari arah Halim ya sampai ke arah Bekasi Timur. Sini nih, sebentar lagi Bekasi Timur, ada yang sudah tersambung dengan box girder ya, sehingga antar pilar konstruksi betonnya sudah terkoneksi dengan baik ya. Kemudian di sebelah sini ini masih belum. Sementara itu ya, di pintu masuk tol Kalimalang 2 kita juga akan melihat progres sambungan kereta cepat Jakarta Bandung di atas yang crossing ya, di atas tol Jor dari arah utara ke arah selatan, atau dari arah Tanjung Priok menuju ke arah Cikunir. Oke, kita bayar terlebih dahulu. Tarif Jor Rp16.000. Dahulu sih tarifnya tidak flat ya, jadi dari sini ke arah Cikunir lebih terjangkau. Sekarang udah flat 16.000. Kita belum tahu yang Cibitung ke arah Tanjung Priok nantinya yang juga akan selesai dalam tahun 2021 apa 2022. Nah, kita lihat di depan ya, ini saluran udara tegangan tinggi yang berseliweran di sekitar tol Jor ke arah Bekasi. Kita akan ambil jalur kanan. Di atas kita ini adalah jalan tol Becakayu yang belum dipakai, yang ini. Kemudian yang ini sudah dioperasikan. Yang satu lagi yang tadi sebelum itu adalah yang ke arah Bekasi Barat ya, arah ke mungkin itu masuk Bekasi Selatan. Oke, tadi ada tol MBZ ya. Yang di atas kita ini juga akses ke ada tol MBZ dari arah selatan atau Cikunir. Ini adalah LRT. Nah, ini kereta cepat Jakarta Bandung ya, jalurnya yang sudah tersambung ya di atas tol Jor ini. Tadinya cukup lama, kita lihat sambungannya masih sedikit lagi, cuman mungkin menunggu beberapa
waktu atau kendala atau ada proses sebelumnya yang harus diselesaikan, kita tidak mengetahuinya. Jalan ini lurus ke arah Cikunir dan di sekitar ke arah Jati Asih ya. Nantinya di sekitar Jati Asih akan ada tol layang lagi ya menuju ke arah Ulu Jambi. Jadi tol ini akan punya tol elevated ya. Informasi dari Pak Ridwan Kamil ya, kemarin di beberapa media kita baca itu di Januari ya tahun 2022, yaitu sekitar 5 bulan lagi ya, semua konstruksi beton ya, berarti dalam hal ini sambungan-sambungan girder itu akan terkoneksi satu sama lain di pilar-pilarnya. Nah, jalur elevated atau yang melayang ya, dari kereta cepat ini itu sepanjang 80-an kilometer lebih ya, dari total 140-an kilometer panjang total ya, jalur kereta cepat Jakarta-Bandung dari Halim sampai ke stasiun Tegaluar di sisi Bandung ya. Ada 13 tunnel ya atau terowongan ya, dari Jakarta sampai ke Bandung, tapi kebanyakan terowongan itu adanya setelah nanti menuju ke arah Bandung. Ada satu terowongan yang ada di bawah tol ya, tol Jatiwaringin, yang sudah kita informasikan di video-video sebelumnya, sepanjang hampir 2 km ya, menyeberang dari samping tol Jatiwaringin. Nah, ini sebelah kiri itu adalah stasiun LRT Bekasi. Ini juga targetnya di tahun 2022 nanti ya, dan sekarang dalam proses finalisasi, terutama pembuatan JPO di sekitar Rasuna Said ya. Kemudian nanti di 2022 akan diuji cobakan. Jadi di tahun 2022 itu akan ada beberapa proyek besar yang akan selesai dan masuk dalam proyek strategis nasional yang dikelola pemerintah pusat dan bersama pemerintah daerah. Di sebelah kiri kita ya, ini ada ya semacam area yang sedang dibangun ya, yaitu depo ya, di depo kereta LRT yang akan dioperasikan antara Jakarta dan Bekasi. Nah, di sini mungkin juga kereta LRT yang dari Cibubur ya, transit di Cawang kemudian ke arah Bekasi untuk dilakukan mungkin perbaikan, maintenance, biasanya di depo dilakukan seperti itu. Kondisi jalan di sini sebelumnya pada saat pembangunan dari tol MBZ ini lumayan hancur-hancuran, cuman sekarang sudah jauh lebih baik ya, walaupun ditambal sana sini tapi lumayan mulus ya, lumayan lebih baik lah ya, walaupun tidak mulus banget tapi tidak hancur-hancuran kalau kita mengendarai kendaraan di sini. Di sebelah kanan kita masih melihat pilar-pilar yang belum tersambung ya. Nah, mobil atau kendaraan kecil ini bisa di atas sebenarnya kalau tidak ingin keluar di kilometer-kilometer sebelum kilometer 47-an atau 48 di mana tol MBZ ini turun ya, sehingga tidak terganggu dengan arus lalu lintas bawah. Tapi dengan adanya tol MBZ, lalu lintas di tol Cikampek yang bawah ini ya lumayan lebih longgar ya, mungkin karena juga ada efek PPKM atau juga karena loadnya atau beban dari tolnya sudah pindah ke atas ya, walaupun dengan kecepatan terbatas. Kereta cepat ini sendiri ya itu dimulai di tahun 2015 ya inisiasinya, kemudian ada pembentukan PT yang Kereta Cepat Indonesia Cina, lalu kemudian di tahun 2016 dimulai konstruksi. Oke, di sini ya ini yang kita perhatikan ya, di tol MBZ itu berbelok ke kiri ya, dia tidak berada di tengah jalan antara dua jalur yang berbeda ya, karena akan mengenai jembatan ini, Grand Wisata. Oke, di kanan itu lagi pemasangan box girder ya, sambungan box girder antara pilar-pilar kereta cepat Jakarta Bandung.
Trase atau jalur dari kereta cepat Jakarta Bandung juga dikeluarkan dan ditetapkan pada tahun 2016 oleh Pak Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Kemudian batu pertamanya atau groundbreaking itu dilakukan Pak Presiden Joko Widodo di Kebun Teh. Nah, di Cikalongwetan arah ke Bandung. Stasiun-stasiun yang akan dibuat konstruksinya atau nantinya akan ada sepanjang Jakarta ke arah Bandung, yaitu stasiun Halim yang ada di Halim yang terintegrasi dengan stasiun LRT, ya. Kemudian stasiun Karawang, cukup jauh sih ya, karena tidak ada stasiun Bekasi dalam hal ini. Jadi kalau dari Bekasi nanti naik LRT ke arah stasiun Halim lalu pindah moda transportasi kereta cepat Jakarta Bandung ya, atau antar kota. Yang kalau di Manggarai itu kereta antar kotanya ya. Kalau untuk yang menggunakan teknologi masih yang lama ya. Kemudian ada stasiun Walini ya, kemudian terakhir di stasiun Tegaluar. Stasiun Walini ini ada di perbukitan ya, dan di sana juga ada terowongan kalau nggak salah. Kemudian ternyata ada permintaan satu stasiun lagi menjelang Bandung, yaitu stasiun Padalarang. Nah, di stasiun ini mungkin para pengguna kereta yang diharapkan nanti mungkin dari arah Padalarang sendiri ya, Kota Baru Parahyangan, Cimahi mungkin ya, akan lebih dekat ke sini daripada ke arah Tegaluar yang sudah berada di selatan Kota Bandung. Di stasiun Tegaluar itu juga ada depo ya, jadi bukan cuman stasiun kereta cepatnya, tapi ada depo di sana di mana kereta-keretanya dilakukan maintenance, terus mungkin perbaikan dan lain-lain. Adanya jalur kereta cepat Jakarta Bandung tentunya akan menjadi pilihan bagi para penumpang yang biasanya menggunakan mungkin mode travel atau bawa kendaraan pribadi untuk pindah mode transportasi. Mudah-mudahan biayanya juga terjangkau dan sesuai. Kita sudah sampai di gerbang tol Cibitung ya, jadi kita akan melihat kembali ya progres dari tol Cimanggis Cibitung, kemudian Cimanggis ke arah Cibitung ke arah Tanjung Priok ya, lebih tepatnya. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu memberikan informasi, melakukan klarifikasi ya, dan sehingga channel ini bisa lebih berguna dan bermanfaat bagi kita semua, bagi para pengguna infrastruktur Indonesia dan bagi para pemerhati dan pengguna infrastruktur Jakarta, Bekasi dan sekitarnya.